Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zakia Putri Sarkawi dengan NIM 04011128429175 dari kelas beta tahun 2024. Di sini saya akan membuat video skill lab mengenai cara penanganan spesimen jaringan. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan nama WHO. Dimulai dari menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari secara bergantian, posisi kunci, lalu ibu jari, dan yang terakhir menggosok ujung jari. Setelah selesai mencuci tangan, saya akan menggunakan APD secara lengkap karena setiap jaringan dianggap infeksius. Pemasangan APD akan dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari hair cap, lalu kacamata Google, masker, jas lab yang telah saya kenakan, lalu apron, dan handscoon. Serta sepatu boot jika tersedia. Setelah selesai memasang APD, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini ada tisu, lalu ada formalin buffer 10%, ada hand sanitizer, alat tulis berupa pena, penggaris, formulir permintaan, talenan, lalu jaringan yang di sini saya akan gunakan yaitu terong, lalu ada cutter, pot atau wadah yang tertutup, selotip, dan juga label. Baiklah, jika semua bahan dan alat yang ingin digunakan telah lengkap, saya akan memulai untuk memberi label pada pot tertutup. Saya akan mengisi label sesuai dengan formulir permintaan yang berisikan nama, umur, dan juga asal jaringan. Lalu saya akan menempelkan label tersebut pada pot. Setelah selesai memberikan hal ini bertujuan agar jaringan yang ditangani tidak tertukar dengan yang lainnya. Setelah saya memberikan label, saya akan meletakkan jaringan di atas talenan dan mulai mengukur menggunakan penggaris. Di sini saya akan mengidentifikasi panjang, tinggi, dan juga lebar untuk mengetahui volume. Dan saya juga akan melihat apakah ada kelainan konsistensi, warna, dan juga kelainan lain pada jaringan tersebut. Lalu setelah saya mengidentifikasi jaringan tersebut, saya akan memulai proses laminasi, di mana proses laminasi ini berjarak pada setiap potongan berjarak antara 0,5 sampai 1 cm. Hal ini bertujuan agar formalin buffer dapat terpenetrasi secara sempurna ke dalam jaringan. Lalu saya akan melanjutkan lamelasi jaringan sampai batas bawah lamelasi dan ujung bawah jaringan berjarak sekitar 1 cm. Hal ini bertujuan agar jaringan tidak terpotong secara total dan masih dapat terlihat secara utuh. Setelah selesai lamelasi, saya akan menyelipkan tisu. Saya akan menyelipkan tisu pada celah di antara setiap potongan, di antara setiap lamelasi, di mana hal ini bertujuan agar jaringan yang telah dilaminasi
tidak bergabung atau tidak menyatu kembali, dan juga agar formalin buffer dapat menyerap secara sempurna ke dalam jaringan dan terserap secara merata. Tisu yang digunakan pada penyelipan ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Lalu setelah proses penyelipan tisu selesai, saya akan meletakkan jaringan tersebut ke dalam pot tertutup. Lalu saya akan memberi formalin buffer 10% ke dalam jaringan tersebut, ke dalam pot, sampai jaringan tersebut tenggelam sepenuhnya atau seutuhnya, atau sekitar 10-20 kali dari volume jaringan. Setelah sudah terendam atau tenggelam, saya akan menutup pot jaringan tertutup yang telah dilabeli dan telah dilabeli tadi. Lalu saya akan mengisolasi pot tersebut agar jaringan dan juga formalin dalam pot ini tidak tumpah. Lalu setelah selesai, saya akan memberikan jaringan tersebut kepada sentra diagnostik patologi anatomi beserta formulir permintaan yang telah diisi secara lengkap dan juga ditandatangani oleh dokter klinis. Setelah selesai memberikan, saya akan merapikan kembali alat dan bahan yang telah saya gunakan, dan saya juga akan membuang APD saya ke tempat sampah medis. Setelah selesai merapikan dan membuang bahan-bahan dan APD ke tempat sampah medis, saya akan kembali mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baiklah, sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zeka Putri Sarkawi dengan NIM 08011282424175 dari kelas beta tahun 2024. Di sini saya akan membuat video skill lab mengenai penanganan spesimen sitologi apusan sediaan apus dengan teknik fiksasi basah dan fiksasi kering. Saya akan mulai dengan fiksasi kering terlebih dahulu. Baik, sebelum saya memulai, saya akan mencuci tangan 6 langkah yang sudah terstandar WHO. Pemakaian sanitizer dimulai dengan menggosok telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu kuku jari dengan cara mengunci, lalu ibu jari, dan yang terakhir menggosok ujung jari atau ujung kuku. Baik, setelah saya selesai mencuci tangan, saya akan memakai APD secara lengkap dimulai dari kepala hingga ujung kaki karena spesimen yang ditangani bersifat infeksius. Saya akan mulai dari hair cap. Setelah hair cap, saya akan memakai kacamata Google, lalu masker, jas lab seperti yang telah saya kenakan, apron, dan handscoon. Setelah itu sepatu boots bila tersedia. Baik, setelah saya selesai memakai APD secara lengkap, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada tisu,
Lalu alat tulis berupa pena dan juga pensil 2B. Lalu ada formulir permintaan, spesimen, hand sanitizer, tusuk gigi, tempat khusus untuk slide, 2 kaca benda. Baik, setelah semua alat dan bahan yang dipakai telah lengkap, saya akan mulai dengan menaruh 2 kaca benda di atas tisu sebagai alas. Lalu saya akan memberikan identitas kepada kaca benda tersebut. Saya akan memberikan identitas sesuai dengan formulir berupa nama, umur, jenis kelamin, dan juga asal jaringan agar tidak tertukar dengan spesimen yang lain. Baik, setelah saya selesai memberikan identitas, saya akan membuat apusan menggunakan tusuk gigi. Di sini saya akan menggunakan teknik blood film method. Pertama, saya akan mengambil apusan dengan tusuk gigi, lalu menaruhnya di atas kaca benda. Lalu setelah itu, saya akan mengambil kaca benda lain sebagai spider, dan saya akan mulai menariknya terlebih dahulu dan meratakannya. Setelah rata, saya akan mulai mendorong ke arah berlawanan dengan sudut 45 derajat. Setelah spesimen sudah membuat apusan, saya akan mengeringkannya di udara sampai kering. Lalu setelah kering, saya masukkan ke dalam. Setelah kering akan saya masukkan ke dalam kotak khusus, dan saya akan menutupnya dan mengemasnya. Lalu setelah saya mengemas, saya akan memberikan apusan tersebut kepada sentral diagnostik patologi anatomi beserta dengan formulir permintaan yang telah diisi lengkap dan juga ditandatangani oleh dokter klinis. Setelah selesai, saya akan merapikan seluruh barang yang telah saya gunakan, dan saya akan membuang alat dan bahan yang sekiranya infeksius ke dalam kotak sampah medis, dan juga saya akan membuang alat APD saya ke kotak sampah medis. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat penanganan spesimen sitologi sediaan apus dengan teknik fiksasi basah. Pertama, seperti tadi, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Selesai, saya akan menggunakan APD lengkap seperti yang saya gunakan dari ujung kepala hingga ujung kaki, hair cap, kacamata Google, masker, jas lab, apron, dan juga handscoon. Lalu setelah saya selesai memakai APD, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Di sini terdapat seperti tadi sebenarnya hampir sama, ada tisu, ada alat tulis berupa pena dan juga pensil 2B, lalu ada formulir permintaan, ada hand sanitizer, spesimen, tusuk gigi, kotak khusus, 2 kaca benda, dan ada tambahan berupa alkohol 96%. Baik, pertama saya akan seperti tadi, saya akan memberikan identitas pada kaca benda terlebih dahulu menggunakan pensil 2B sesuai dengan formulir dengan nama, berisi nama, umur, jenis kelamin, dan juga asal jaringan. Saya agar tidak tertukar dengan spesimen yang lain. Di sini saya menggunakan pensil 2B agar spesimen agar tulisan tersebut tidak luntur saat dimasukkan ke dalam alkohol. Lalu setelah selesai memberikan identitas, saya akan membuat apusan seperti tadi dengan tusuk gigi. Saya akan kembali menggunakan blood film method. Pertama, saya akan mengambil spesimen dan ditaruh ke kaca benda. Lalu saya akan mengambil kaca benda yang lain sebagai spreader. Lalu saya akan menariknya terlebih dahulu dan meratakannya. Lalu setelah itu saya akan mendorongnya ke arah berlawanan dengan sudut 45 derajat. Baik, setelah spesimen telah didapatkan, telah ditaruh ke kaca benda, saya akan menaruhnya ke alkohol 96% untuk difiksasi. Dan saya akan menutupnya dan membiarkannya sampai 30 menit.
Saat sudah 30 menit saya akan mengambil spesimen tersebut dan meniriskannya atau mengeringkannya dengan posisi tegak atau berdiri. Setelah kering, saya akan kembali menaruhnya ke dalam kotak khusus dan menutupnya serta mengemasnya. Setelah selesai mengemasnya, saya akan memberikan spesimen tersebut ke Sentral Diagnostik Patologi Anatomi beserta dengan formulir permintaan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Dr. klinis. Baik, selanjutnya saya akan merapikan barang-barang saya gunakan dan saya akan membuang alat dan bahan yang sekiranya infeksius ke kotak sampah medis, dan saya juga akan melepaskan APD yang saya gunakan. Dan membuangnya ke tempat sampah medis. Setelah selesai, saya akan kembali mencuci tangan 6 langkah yang sesuai dengan standar WHO. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zakia Putri Sarkawi dengan NIM 04011282429175 dari kelas beta tahun 2024. Kali ini saya akan membuat video skill lab mengenai fiksasi spesimen cairan. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Dimulai dari menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu kuku jari dengan gerakan mengunci, ibu jari, dan yang terakhir ujung jari atau ujung kuku. Setelah selesai mencuci tangan, saya akan mengenakan APD lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki atau head to toe, dimulai dari hair cap. Setelah itu kacamata Google, masker, jas lab seperti yang saya gunakan, lalu apron, dan handphone. Dan sepatu boots jika tersedia. Setelah selesai memasang APD secara lengkap, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada spad, lalu alat disposable spad, lalu alat tulis berupa pena, formulir permintaan, alkohol 50%, cairan di sini berupa urin, lalu pot tertutup, hand sanitizer, selotip, dan juga label. Baik, yang pertama kali akan saya lakukan setelah semua alat yang digunakan lengkap, saya akan menulis label dalam pot tertutup yang berisi nama, umur, dan juga asal jaringan sesuai dengan formulir. Lalu akan saya letakkan di pot tertutup. Hal ini bertujuan agar spesimen tidak tertukar dengan yang lain. Lalu setelah memberi label identitas, saya akan mengambil spesimen urin dan pot tertutup, lalu akan saya buka dan saya akan mengambil spesimen urin menggunakan spad. Saya akan mengambil sekitar 5 cc. Lalu setelah itu akan saya masukkan ke dalam pot tertutup yang telah diberi label sebelumnya. Spadnya akan saya singkirkan. Lalu saya akan menutup spesimen urin.
Setelah itu saya akan mengambil alkohol 50% dan juga spat baru. Dan saya akan mengambil alkohol tersebut menggunakan spat yang berbeda dengan spesimen urin tadi agar tidak terkontaminasi. Agar cairan fiksasi alkohol tidak terkontaminasi, saya akan mengambil dengan perbandingan 1:1 yaitu 5 cc juga. Setelah itu akan saya letakkan juga ke pot tertutup yang telah diberi label tadi. Spatnya juga akan saya singkirkan. Lalu akan saya tutup untuk cairan fiksasi alkohol 50% nya. Setelah itu saya akan menutup pot tertutup ini yang telah diberi label, dan saya akan mencampurkan spesimen urin dan juga cairan fiksasi sampai homogen. Setelah homogen, saya akan memberikan isolasi atau selotip agar cairan tersebut tidak tumpah saat di perjalanan. Dan setelah selesai, saya akan memberikan spesimen yang di dalam pot ini kepada sentral diagnostik patologi anatomi beserta dengan formulir permintaan yang telah diisi secara lengkap dan juga ditandatangani oleh dokter klinis. Setelah selesai mengirimkan spesimen, selanjutnya saya akan merapikan alat dan bahan yang telah saya gunakan dan juga membuang alat dan bahan yang terinfeksi atau infeksius. Selanjutnya saya akan melepaskan APD yang saya kenakan. Dan membuang APD yang saya kenakan ke kotak sampah medis. Baiklah, setelah membuang APD ke tempat sampah medis, selanjutnya saya akan kembali mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.